Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 37 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jemaat dikasih Tuhan, setiap orang pasti pernah marah, ya, pernah panas hatinya, ya, seakan-akan meledak-ledak dalam hati. Ya, penyebabnya bisa banyak hal. Bisa karena dikecewakan, bisa karena mengalami, ya istilahnya hari yang buruk, ya, ketulo-tulo nek Jawa nih bilang ya, mengalami hal yang kurang baik. Mungkin sedang ya istilahnya mengalami kegagalan atau bahkan diperlakukan tidak adil oleh orang, ditinggalkan orang yang dikasih dan sebagainya. Banyak hal bisa membuat orang itu panas hati dan marah. Tetapi perhatikan, firman Tuhan mengingatkan kita supaya berhenti dari marah dan tinggalkanlah panas hati. Bagaimana kita bisa berhenti dari marah? Ya, kuncinya adalah kita berusaha berdamai dengan diri kita. Ya, lepaskan pengampunan untuk diri kita. Udah deh, gitu ya. Jangan ditawa-tawa, jangan diperpanjang lagi. Ya, setiap apa yang membuat hati kita panas dan yang membuat kita marah. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dan membiarkan kemarahan itu terus ada, itu akan membuat seseorang akhirnya jatuh dalam dosa, ya, berbuat yang jahat. Ya, coba contoh di Alkitab kita lihat Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Perhatikan, kisah ini selanjutnya kita tahu bahwa Kain tidak berkuasa, ya. Artinya Kain kalah dan akhirnya Kain justru berbuat dosa, sesuatu yang jahat di mata Tuhan, yaitu dia membunuh adiknya sendiri si Habel. Nah, kenapa? Karena ada panas hati di sana. Kenapa panas hati? Karena kecewaan, ya. Jadi sekali lagi intinya adalah menjaga hati kita. Jangan sampai dikuasai oleh yang namanya kemarahan. Karena orang kalau marah seringkali tidak bisa berpikir jernih. Orang kalau hatinya panas, pikirannya ikut panas, dan akhirnya seringkali mengambil sikap, tindakan, keputusan yang salah juga. Ya, gara-gara emosi, gara-gara kemarahan, gara-gara ya panas hati, orang mengambil sikap
yang gegabah, mengambil keputusan yang tidak melalui pertimbangan, tanpa hikmat. Nah, setelah mengambil keputusan, akhirnya justru membuatnya melakukan sesuatu yang tidak benar, dan akhirnya justru bisa dia jatuh dalam dosa. Nah, sudah gitu gimana? Sulit untuk bangkit. Nah, karena apa? Karena tadi ya gelo tiba mburi, penyesalan itu selalu datang di belakang. Karena itulah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Ayo, tinggalkan panas hati dan janganlah jadi marah. Kenapa? Karena itu akan membawa kepada kejahatan. Karena orang yang panas hati, orang yang marah seringkali tidak bisa menguasai diri. Orang yang panas hati seringkali hanya mengandalkan emosinya saja. Yang penting sekarang, ya, tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir panjang, tidak menimbang dampaknya dan akibat dari setiap keputusan yang diambil. Ya, paling nantinya yang ada adalah penyesalan di kemudian hari. Ya, karena apa? Karena keputusan yang salah yang diambil. Karena tidak melalui ketenangan hati, tidak melalui hikmat, tidak berdoa dulu, tidak tanya Tuhan dulu. Karena sudah marah. Tidak mungkin orang yang panas hati dan marah bertanya Tuhan dulu. Biasanya apa? Ya langsung aja emosinya. Ya, itulah yang harus kita berhati-hati. Jemaat dikasih Tuhan, memang ya seringkali kita di posisi yang sangat mudah untuk marah. Seringkali keadaan membuat kita mudah untuk panas hati. Seringkali situasi dan kondisi di sekeliling kita memojokkan kita sehingga kita menjadi panas hati dan marah. Hati-hati, ketika sudah dikuasai panas hati dan marah, mulai kendalikan diri, mulai berpikir jernih, ambil napas dulu, tenang dulu, ya, jangan gegabah supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Seperti juga hanya dilakukan Kain tanpa pertimbangan dan akhirnya justru dia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan simpan panas hati, tinggalkan itu dan jangan pula marah. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk kami selalu menguasai diri dalam segala hal. Untuk kami tidak menyimpan panas hati. Untuk kami tidak dikuasai amarah dan kemarahan. Sebaliknya, supaya kami bisa mengendalikan diri. Sehingga kami tidak salah di dalam bertindak. Tidak salah di dalam mengambil keputusan. Sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan ini dalam kehidupan kami. Setiap kami yang sedang dalam kondisi tertekan, yang keadaan seakan-akan membuat kami ingin marah, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mengendalikan diri. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.